Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam sesi ini saya akan membagikan tentang tutorial ruqyah mandiri dari Padepokan Ruqyah Syariah Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, agar bermanfaat bagi saya dan bagi yang mengikutinya. Semoga bermanfaat. Amin. Ruqyah mandiri pada dasarnya bisa dilakukan semua mukmin. Ruqyah itu mudah, bahkan tidak harus keluar rumah. Ruqyah mandiri secara umum bisa dilakukan dengan memperbanyak sunnah. Semakin banyak sunnah, semakin banyak benteng gaib yang kita miliki dari serangan sihir, jin, ataupun lainnya. Namun, sunnah yang dimaksud adalah ibadah sunnah yang dilakukan setelah kita menunaikan ibadah wajib, yang sandarkan kepada akidah yang bersih dan lurus. Perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah akidah. Adalah yang Anda harus pertama kali bersihkan untuk kembali munculkan kekuatan hati, yakni akidah Anda, jiwa Anda, dan pelaksanaan ibadah Anda. Yang kedua, yaitu syariah. Melakukan berbagai ketaatan yang diwajibkan syariat sebagai perwujudan atau manifestasi akidah iman Anda. Dan yang ketiga adalah ritual sunnah, yakni memperbanyak sunnah-sunnah, ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang kita ketahui dengan hal ini untuk kejiwaan kita dari berbagai macam mara bahaya. Setelah tiga hal yang kita uraikan di atas tadi yang mampu dilakukan, maka hal selanjutnya adalah menjaga fokus, lakukan secara statis. Diperlukan mental seorang pejuang dalam arena ini, bukan seorang pencudang yang sakit. Ritual sunnah, berikut beberapa ritual sunnah yang sangat berkaitan erat dengan kekuatan jiwa seorang muslim. Semakin banyak sunnah yang dilakukannya, semakin banyak benteng yang ia miliki dari gangguan setan, iblis, ataupun jin yang mengganggu rumah kita ataupun diri kita sendiri. Yang pertama, yakni kita harus bersih-bersih rumah dari berbagai bentuk kesyirikan, kotornya rumah, debu-debu, dan rumah harus bersih daripada gangguan-gangguan hewan ataupun gangguan-gangguan sihir ataupun gangguan-gangguan pada diri kita sendiri. Nah, dan juga membersihkan rumah dengan kesyirikan seperti jimat-jimat yang ada di rumah, tangkal-tangkal yang tergantung di atap pintu ataupun rumah, ataupun patung-patung yang ada di rumah kita, dan kita perkenalkan kepada keluarga kita, diri kita, dan anak-anak kita tidak menggunakan jimat, walaupun hanya untuk sebagai hiasan sekalipun. Dan juga kepada istri kita yang hamil juga jangan percaya kepada gunting, bawang putih, ataupun yang lain-lain. Dan itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukumannya adalah neraka jahanam ataupun kemusyrikan yang kita dapat. Oleh karena itu, jaga diri kita. Selanjutnya ini, saudaraku yang seiman dan yang mengikuti tutorial ini, selanjutnya yakni melakukan solat, karena solat adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga manfaatnya sangat banyak sekali ketika kita sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada segala kesyirikan dan sihir-sihir. Yang pertama, kita harus tahu kita sholat fajar 2 rakaat. Fajar, sholat sunnah, qobliyah subuh dan lainnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya, kita juga melakukan sholat duha, di mana Rasulullah SAW memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk umatnya. Karena sholat duha itu sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan sholat duha itu yaitu sholat orang yang kembali kepada Allah, yang pembuka pintu rezeki dan penghapus dosa. Dan banyak manfaat-manfaat daripada sholat duha itu sendiri, sebagaimana kita ketahui manfaatnya untuk ibadah kita kesehari-hariannya, apalagi kita dalam keadaan berniaga atau mencari pekerjaan, atau kita berharap supaya murah rezeki kita, senantiasa diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara sekalian kaum muslimin yang berbahagia, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan daripada hal itu lagi, dan selanjutnya yang kita akan bahas ini. Selanjutnya kita membaca zikir di pagi hari. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Selanjutnya kita membacakan doa-doa yang sangat urgensi atau sangat penting. Inilah doa yang kita bacakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, doa pagi ini terus rutinitas dibacakan. Semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Dan selanjutnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dan selanjutnya kita membaca 3 qul. Yang pertama surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali. Baru selanjutnya kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan video ini, dibacakan ayat ini, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ini 3 kali, dan diembuskan ke telapak tangan dan dihapuskan kepada sekujur tubuh kita, dan tolong dipraktekkan, dikerjakan pagi hingga petang dengan istiqomah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saudaraku, kita membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dibaca 3 kali pagi dan petang hari, apalagi menjelang mau tidur. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Sangat-sangat bermanfaat kalau kita kerjakan. Dan manfaat-manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti yang kita ketahui, yaitu bacaan ini bagi anak-anak kita, ya 14 kali. Bacaan ini 41 kali. Dan dibaca juga kepada 7 kali. Dan diusapkan kepada kepala kita. Dibaca 3 kali tiap dalam segelas air minum. Dan bacaan 7 kali juga bisa dikerjakan, disapu ke atas kepala bayi yang akan menangis ataupun yang suka menangis, yang pada malam hari ataupun pada bila-bila atau pada masalah hal ketika perkembangan dia. Dan baca juga 3 kali atau 7 kali. Gunakan ibu jari dan tekan di langit, mulut. Kemudian sapu pada tempat yang sakit. Insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saudaraku, mandi, yakni mandi daun bidara, ya, yang telah diruqyahkan dengan bacaan-bacaan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, dan 3 kul, dimandikan kepada seseorang yang sakit ataupun yang kena sihir, dan diembuskan air tersebut bercampur dengan daun bidara. Dan daun bidara ini sangat bermanfaat sekali untuk menghancurkan sihir-sihir yang ada dalam diri kita, rumah kita, ataupun keluarga kita. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi yakni habbatus sauda, ya, karena habbatus sauda sangat bermanfaat bagi stamina tubuh kita dan bahkan bisa menjauhi ataupun bisa terbebas juga daripada sihir yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Karena habbatus sauda ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau dibacakan Al-Fatihah dan 3 kul serta Ayatul Kursi dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya.
Dan juga paling juga bermanfaat yaitu minyak zaitun ya, untuk kesehatan juga, untuk rambut, untuk aliran darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Dan obat-obatan ini atau minyak-minyakan ini dibacakan ayat-ayat ruqyah, insya Allah lebih tepat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saudaraku, jangan lupa bersedekah, karena sedekah sangat banyak ajaibnya dan keberkahan-keberkahan kita dalam menempuh kesehatan dan kebahagiaan. Karena ingat, sedekah tidak akan membuatmu miskin, karena sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta benda kamu, dan malah makin bertambah harta benda kamu. Dan kalau kita perhatikan juga bahwasannya balasan untuk orang yang sering bersedekah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku sekalian, janganlah kita menahan-nahan dengan uang kita. Banyaklah bersedekah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 manfaat sedekah, yakni sesungguhnya bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah, menghapuskan dosa, menjaga harta Anda, mendatangkan rezeki Anda, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, itulah manfaat-manfaatnya dan pelajaran yang kita dapat dari pelajaran ini. Semoga bermanfaat ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudaraku sekalian. Semoga saudara tidak lupa dengan padepokan Ar-Ruqyah Syariah Kota Pinang dalam membantu masalah-masalah Anda, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkahi semuanya. Dan ingat, jangan kepada hal-hal membawa kesyirikan Anda untuk berobat. Berobatlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bagi kita semuanya untuk melihat siaran-siaran saya selanjutnya dan program-program saya selanjutnya, dan jangan lupa subscribe bagi kita semuanya, dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman sekaliannya, kepada WA temannya, dan beri komentar ataupun memberi sesuatu hal di komentar untuk menambah pengetahuan kita dan untuk mengembangkan channel ini. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.